Beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja kita. Silakan duduk kembali saudara sekalian. Kita masih terus belajar tentang hidup yang seimbang. Nah, hari ini khotbah kita, saya beri judul adalah keluarga seimbang. Ucapkan bersama saya keras, nyaring katakan keluarga seimbang. 2, 3, keluarga seimbang. Nah, Rasul Paulus mengingatkan buat jemaat di Korintus. Dan juga buat setiap kita. Mari kita lihat dalam 2 Korintus 6 ayat 14. Ayat ini merupakan ayat yang harus kita periksa hari ini bersama-sama. 2 Korintus 6 ayat yang ke-14. Alkitab berkata, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Diingatkan buat setiap kita, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Nah, ayat ini seringkali dipakai untuk mengingatkan ketika kita mau memilih pasangan hidup kita. Kalau mau cari suami, kalau mau cari istri, jangan sampai pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak seiman. Nah, saya percaya bahwa benar-benar Alkitab mau supaya kita menikah seiman. Yang setuju katakan haleluya. Nah, tetapi sebenarnya saya yakin ayat ini tidak hanya bicara bagi mereka yang belum menikah dan mau menikah. Tetapi ayat ini juga berbicara buat setiap kita yang juga sudah menikah. Nah, ayat ini mengingatkan kita, janganlah kamu merupakan pasangan atau merupakan keluarga yang tidak seimbang. Kenapa saudara sekalian? Kenapa Alkitab mengingatkan agar keluarga kita, pernikahan kita menjadi pasangan seimbang? Menjadi keluarga seimbang. Karena betapa menyedihkannya jika pasangan suami istri tidak seimbang. Sebagai hamba Tuhan, saya melayani sejak bertobat lahir baru tahun 87. Sampai hari ini saya melihat begitu banyak pasangan suami istri yang sudah menikah yang tidak seimbang. Ada yang istrinya cinta Tuhan. Ada yang suaminya cinta setan. Mengerikan, saudaraku. Ada yang istrinya rohani sekali. Suaminya rohana sekali. Sebaliknya saya melihat ada yang suaminya aktif pelayanan. Suaminya kayak malaikat. Istrinya kayak Lucifer, saudaraku. Dan isinya sangat tidak mendukung pelayanan suaminya. Itu tidak seimbang. Saya juga melihat ada orang tua yang sangat cinta Tuhan. Anak-anaknya sama sekali nggak tertarik dengan perkara Tuhan. Anak-anaknya sama sekali tidak tertarik dengan yang namanya perkara rohani. Itu juga nggak seimbang. Sebaliknya ada anak-anak yang cinta Tuhan, aktif pelayanan, tapi orang tuanya marah-marah, orang tuanya tidak mendukung, orang tuanya kemudian melarang anaknya. Dan itu jelas pasangan keluarga yang tidak seimbang. Nah, kembali Tuhan mau berkata buat kita, keseimbangan yang harus kita miliki adalah termasuk kita harus punya keluarga seimbang. Yang percaya dan setuju, ayo tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan haleluya. Saudara, dalam beberapa hari ini, begitu banyak di sosial media beredar berita yang menyedihkan. Saya mencoba cari informasi dari beberapa teman di Indonesia. Dan ternyata ada sekeluarga anak Tuhan yang cinta Tuhan. Bahkan suami istri dan anak-anaknya cinta Tuhan, dilawat Tuhan. Lalu mereka yang tadinya punya usaha berhasil. Karena cinta Tuhan mereka sepakat
Mereka jual usahanya, dan uang yang dari hasil penjualan usaha, mereka buat untuk pelayanan. Bagus sekali. Dan mereka memulai sebuah pelayanan. Nah, pelayanan mereka mulai berkembang. Dengan berkembangnya pelayanan, satu saat si istri hamba Tuhan ini, yang memang pelayanannya bagus, dan juga seorang yang peka dengan suara Tuhan, mulai merasa bahwa suaminya tidak bisa mensupport pelayanannya. Apalagi ditambah kemudian ketika di dalam tim pelayan Tuhan di pelayanannya, ada seorang suami yang punya istri dan anak-anak yang jauh lebih muda, tapi ternyata si suami ini pelayanannya bagus. Nah, hamba Tuhan wanita ini merasa bahwa pelayan Tuhan yang adalah pria ini kok pelayanannya bagus. Nah, Anda tahu, saudaraku. Dan dari situ mulai terjadi suatu keeroran, kesalahan. Sekali lagi kita tidak menghakimi, tapi kita belajar. Apa yang terjadi, saudaraku? Akhirnya, si hamba Tuhan wanita mulai berkata bahwa Tuhan berkata suamiku bukanlah jodohku. Lalu kemudian dia berkata kepada pelayan Tuhan pria itu, dan berkata Tuhan berkata istrinya adalah bukan jodohnya. Dan singkatnya Anda tahu, hamba Tuhan wanita ini akhirnya menikah kembali dengan yaitu pelayan Tuhan pria ini. Dan Anda tahu suaminya hamba Tuhan ini ditendang, diceraikan. Istri daripada si pelayan Tuhan ini juga diceraikan, ditendang, bahkan diiblis-ibliskan. Nah, akhirnya heboh. Jadi berita yang sensasional. Nah, sekali lagi kita tidak menghakimi. Kita mendoakan supaya satu hari mereka kembali kepada jalan Tuhan. Katakan amin. Tetapi yang jadi perenungan saya, dan beberapa pertanyaan, kenapa dimulai dari pelayanan dan cinta Tuhan baik, akhirnya kemudian dalam pembenaran diri, mengatakan bahwa sesuai Alkitab, apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia, tapi ditambah, tetapi ada komanya. Kecuali kalau Tuhan yang berkata ceraikan, boleh. Loh, mana ada ayatnya? Nah, Anda tahu, kalau saya merenungkan, kenapa itu terjadi? Kenapa hamba Tuhan wanita ini tergoda untuk lebih memilih seorang yang ikut pelayanan dan yang merasa nyaman, dan dia berkata, Tuhan berkata itu jodohnya. Saudara sekalian, saya simpulkan gini, kenapa keluarga hamba Tuhan ini sampai akhirnya error dan buat pembenaran dan nikah lagi. Dia ceraikan pasangan masing-masing. Karena saya yakin hamba Tuhan ini tidak mengalami kebahagiaan dalam rumah tangganya. Betul enggak? Keluarganya tidak bahagia. Mungkin sudah berkata, Pak, mungkin pria yang lebih muda ini menggoda, menawan hati. Amsal berkata, orang yang sudah kenyang, biar ditawarin madu yang manis, akan dimuntahkan. Saya yakin kalau pernikahan hamba Tuhan ini bahagia, digoda kayak apapun juga, nggak mungkin akan tergoda. Nah, saudara sekalian, ternyata karena ketidakseimbangan dalam keluarga hamba Tuhan ini, akibatnya error. Soal ayat yang ditambahin itu menurut saya cuman adalah cara untuk membenarkan. Tapi ujung-ujungnya dasarnya adalah apa? Kalau seandainya pernikahannya bahagia, nggak mungkin akan akhirnya cerai, nggak mungkin akan tergoda. Yang setuju, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, jujur, siapa yang mau punya keluarga bahagia? Oke, turunkan tangan saudara. Bagi saudara yang sudah menikah, saya mau tanya jujur. Jangan jawab di mulut, nanti persoalannya panjang. Jawab di hati saja. Oke, yang sudah menikah. Apakah Anda merasa bahagia dalam pernikahanmu hari ini? Jangan jawab dengan mulut, di hati aja. Sekali lagi, apakah Anda merasa puas dengan pernikahan Anda hari ini? Jangan dijawab. Mulut. Oke? Bagi saudara yang belum menikah,
Bagi Anda yang sudah single parent, orang tua, tanya jujur, saya tanya. Apakah Anda bahagia dengan keluargamu hari ini? Apakah Anda bahagia dengan orang tuamu hari ini? Jangan jawab. Hati-hati aja. Nah, saudara sekalian, jujur ya, sekali lagi, kalau pernikahan kita, keluarga kita bahagia, orang mau goda kayak apapun juga, tidak akan tergoda. Keluarga kita yang seimbang akan tetap kuat sampai Tuhan datang kembali. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Waduh Pak, sudah terlanjur kawin bagaimana Pak? Boleh nggak return sebentar Pak? Emangnya beli barang di Walmart boleh return sebelum 30 hari. Nah, Anda harus tahu begini. Kalau saudara belum menikah, makanya sekali lagi saya pesan buat saudara, jangan sembarang menikah. Anda harus menikah dengan orang yang seimbang. Katakan haleluya. Nah, bagi saudara yang sudah menikah, tidak boleh return. Dan jangan putus asa. Selalu ada harapan di dalam Yesus. Dan jangan tuntut pasanganmu berubah lebih dulu. Tapi mari kita yang mau berubah dan diubah. Keluarga kayak neraka apapun, kalau kita dulu yang mau berubah, Tuhan bisa ubah seperti sorga dan bahagia. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama. Siapa yang mau punya keluarga seimbang? Angkat tangan. Katakan haleluya. Nah, sekarang bagaimana Pak? Apa yang harus saya lakukan supaya keluarga saya, pernikahan saya seimbang? Saya tidak mau khotbah hanya sekedar di awan-awan. Setiap kali saya khotbah, saya mau selalu mendarat. Supaya begitu mudah diaplikasikan. Nah, untuk menjadi keluarga yang seimbang, hari ini kita akan belajar dari sebuah pernikahan. Yaitu antara Ishak dan Ribka. Kata bersama saya, Ishak dan Ribka. 2, 3. Siapa Ishak? Anak Abraham. Nah, menurut saya pernikahan mereka menarik sekali untuk kita pelajari. Bagaimana bisa menjadi keluarga seimbang. Nah, saya mau sampaikan dari kehidupan pernikahan keluarga Ishak dan Ribka. Keluarga seimbang itu membutuhkan apa? Yang pertama, keluarga seimbang hidup dengan prioritas yang benar. Katakan bersama saya, prioritas yang benar. 2, 3. Prioritas yang apa? Yang benar. Mana buktinya Pak? Mari kita lihat Kejadian 26 ayat 25. Kejadian 26 ayat 25. Lihat apa yang dicatat oleh Alkitab. Enggak secara kebetulan. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ. Ketika dia pindah ke tempat yang baru, apa yang pertama dia lakukan? Mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ini bicara apa? Begitu sampai ke tempat yang baru, yang pertama adalah Tuhan. Jadi yang menjadi nomor 1 prioritas dalam keluarga Ishak adalah Tuhan. Baru yang berikutnya, ia memasang kemahnya di situ. Kemah adalah tenda untuk siapa? Untuk keluarganya Ishak. Keluarga jadi prioritas nomor 2. Terus lihat. Lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Menggali sumur ini bicara apa? Pekerjaan atau pelayanan. Nomor 3. Nah, dengar baik-baik. Keluarga yang seimbang harus hidup dengan prioritas yang benar. Keluarga Ishak dan Ribka, lihat bagaimana mereka mengalami kebahagiaan karena mereka punya prioritas yang benar. Apa itu prioritas yang benar? Sekali lagi saya ulangi, tayangkan. Yang nomor 1 Tuhan. Kata bersama saya Tuhan. 2, 3. Nomor 2 baru apa? Keluarga. Bangun tenda. Bukan pertama-tama langsung bangun tenda, bangun mezbah dulu. Betul nggak? Yang ketiga baru apa? Pekerjaan atau pelayanan. Hamba-hambanya menggali sumur. Nah, kenapa ada banyak keluarga tidak seimbang? Karena prioritasnya salah. Ada orang yang kerjaan jadi nomor 1. Loh, Pak, apa salah kalau kerja? Nggak salah. Tapi ternyata saudara mengenyampingkan keluarga Anda. Kerja, nggak pernah punya family time. Akibatnya apa? Jangan heran akhirnya
keluarga Anda, keluarga kita bermasalah. Ingat, keluarga itu nomor 2. Yang nomor 1 siapa? Tuhan. Pekerjaan nomor berapa? 3. Pelayanan nomor berapa? 3. Nah, ada orang keluarga yang tidak seimbang. Kenapa? Prioritasnya salah. Yang penting family time. Nggak pernah ke gereja. Loh, minggu kok kamu nggak kelihatan? Loh, kan katanya family penting, Pak. Terus ngapain kamu? Kalian kenapa? Ke pantai. Minggu depan nggak ke gereja lagi. Loh, kok nggak ke gereja? Kemana? Ke mall. Kan yang penting keluarga, Pak. Itu juga salah. Nah, ada orang yang ternyata membangun keluarganya dengan prioritas yang salah. Sekali lagi saya mau tanya. Siapa yang pingin keluarganya berubah jadi baik? Pasti semua kan? Sekali lagi. Belum semuanya. Siapa yang pingin keluarganya berubah jadi baik? Oke? Mau berubah? Keluarga Anda mau jadi baik? Dengar baik-baik. Cara terbaik mengubah keluarga kita dimulai dengan mengubah prioritas kita. Nggak ada yang amin. Ulangi lagi, saudara. Sampai mudeng. Cara terbaik mengubah hidup kita, keluarga kita, masa depan kita adalah dimulai dengan mengubah prioritas hidup kita. Katakan amin. Nah, ingat, bicara prioritas itu bicara apa? Berarti waktu yang paling banyak kita spend untuk yang mana? Berarti termasuk juga kita spend uang paling banyak untuk yang mana? Nah, kalau kita membangun keluarga kita dengan sebuah prioritas yang benar, percayalah, firman tidak pernah salah. Kalau Tuhan jadi nomor 1 dalam hidup saudara, apapun yang kita perlukan, masalah apapun Dia akan bereskan dan selesaikan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kata haleluya. Tapi persoalannya, Tuhan nomor berapa dalam hidup kita? Saudara, ini seandainya saya imani, saya bernubuat, setiap saudara akan diberkati Tuhan punya tanah 1 hektar. Loh, yang tidak amin ya terserah. Ulangi lagi. Dalam nama Yesus setiap saudara semua diberkati punya tanah 1 hektar. Lalu saudara mau bangun rumah bagi keluarga Anda. Anda punya tanah dan punya duit. Amin aja loh, nggak berani saudara. Oke, sekarang saya mau tanya. Punya tanah, punya uang, otomatis langsung bisa bangun rumah nggak? Loh, kenapa? Karena membutuhkan, untuk membangun sebuah rumah membutuhkan 3 hal penting. Nah, saya belajar dari arsitek bangunan. Saya tanya, gimana sih, apa yang paling penting untuk membangun sebuah rumah yang bagus, yang nyaman? 3 hal. Pertama, harus membangun fondasi yang kuat. Betul nggak? Rumah sebagus, semewah apapun, kalau fondasinya tidak kuat, fondasinya rapuh, apa yang terjadi? Persoalan. Kena badai, hancur. Betul nggak? Kena taufan, roboh. Fondasi kuat. Ini gambaran nomor 1 adalah Tuhan. Tapi apakah cuma Tuhan cukup? Nggak cukup. Untuk membangun rumah selesai fondasinya kuat. Yang kedua, bangunannya harus kokoh. Bangunannya harus kokoh, pilar-pilarnya kuat. Temboknya tebal, jendelanya kuat, pintunya tebal. Dan bangunan yang kokoh, saya gambarkan keluarga kita nomor 2. Cukup nggak fondasi dan bangunan yang kuat? Nggak cukup. Yang ketiga yang kita perlukan adalah apa? Interior dan eksterior yang apa? Bagus. Betul nggak? Catnya warna apa? Modelnya mau klasik atau model minimalis atau modelnya model kerajaan, ya toh? Apakah model Romawi? Apakah model ya toh rumah kayak rusun, ya kan? Dan nanti mebel-mebelnya kayak apa? Nah, semua itu adalah interior dan eksterior. Itu harus indah. Itu gambaran apa? Saya ilustrasikan, itulah pekerjaan dan pelayanan kita. Kalau sudah berkata, yang paling penting adalah interiornya harus bagus.
Anda beli mebel yang bagus-bagus. Anda beli cat yang paling bagus. Fondasinya rapuh. Bangunannya goyah. Percuma. Ingat nomor 1, fondasinya nomor 1. Itulah Tuhan. Nomor 2, bangunannya harus kuat. Itulah keluarga. Nomor 3 adalah apa? Interior dan eksteriornya yang harus indah. Itulah kerjaan dan pelayanan kita. Yang setuju, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Yang kedua, keluarga seimbang harus hidup dengan apa? Kembali pada Ishak dan Ribka. Hidup dalam komunikasi yang manis. Katakan bersama saya, komunikasi yang manis. 2, 3 keras. Komunikasi yang manis. Mana buktinya Pak? Lihat Kejadian 26 ayat 8. Setelah beberapa lama Ishak ada di sana. Di mana? Di negeri Filistin. Pada suatu kali menjenguklah Abimelek. Kata menjenguk itu bahasa modernnya ngintip. Do you know ngintip? Ada orang enggak ini? Halo? Do you know ngintip? Menjenguk, ngintip. Terus siapa yang ngintip? Abimelek. Siapa Abimelek? Gelandangan? Bukan. Raja orang Filistin itu ngintip di mana? Di jendela kemahnya Ishak. Dari jendela. Maka dilihatnya apa? Ishak sedang baca sama-sama keras apa? Saru Pak. Agak ngeri Pak ngomongnya. Ayo yang keras. Sedang apa? Bercumbu-cumbuan dengan siapa? Dengan siapa? Dengan Susi, istri tetangganya. Itu bahaya. Dengan siapa? Ribka. Siapa? Istrinya. Nah, Anda harus tahu. Saudara sekalian, kenapa Raja Filistin Abimelek ini kok sampai ngintip ke kemahnya Ishak? Ke tempat tinggalnya Ishak. Kenapa yuk? Emangnya gue pikirin Pak? Lu mikir dong. Apa raja ini nganggur? Kalau Anda baca seluruh pasal ini, Anda akan dapatkan. Karena Abimelek mulai tertarik sama siapa? Ribka. Karena Alkitab berkata Ribka itu cantik. Dan si Ishak karena takut dibunuh gara-gara punya isi cantik, maka dia berkata, ini adalah siapa? Adik perempuanku, saudariku. Nah, Abimelek sengaja datang ke tempat tinggalnya Ishak, ngapain? Tebar pesona kepada siapa? Ribka. Nah, padahal Ribka itu siapanya Ishak? Istrinya. Nah, Anda harus hati-hati. Abimelek yang menjenguk ke dalam pernikahan Anda, melihat ke dalam keluarga Anda, sedang apa? Berniat tidak baik. Saudara, siapa Abimelek itu? Saya mau terus terang bilang sama saudara, secara rohani, setan sering ngintip keluarga pernikahan Anda dan mau menghancurkan keluarga kita, mau menghancurkan anak-anak kita. Hati-hati. Tetapi Abimelek juga gambaran orang-orang yang kurang ajar. Saudara, saya tadinya nggak terlalu percaya. Tapi setelah beberapa orang cerita sama saya tahu. Ini cuman buat warning, peringatan buat setiap kita. Ada sekelompok pria Indonesia di kota ini. Kalau mereka kumpul, mereka bicara apa? Lu tahu nggak istrinya si A? Lu tahu nggak istrinya si B? Lu tahu nggak istrinya si C? Oh ya tahu. Cantik nggak? Fotonya mana? Dicari dari Facebook atau dari mana? Ayo, berlomba. Siapa yang bisa menggait istri orang ini? Siapa yang bisa, meniduri? Saya awalnya nggak percaya. Tapi ini. Dan mereka bilang ini, jangan suami istri yang baru kawin. Karena kalau baru kawin, setahun, 2 tahun, masih hot-hotnya. Mesra-mesranya. Cari suami istri yang sudah kawin lebih dari 10 tahun. Pasti mulai dingin. Pasti mulai ribut. Nah, gantian yuk. Siapa yang bisa berlomba menggait istri orang itu?
Saudara, berarti keluarga kita sedang dalam bahaya. Saya nggak tahu juga apakah ada wanita-wanita yang mirip kayak begitu. Tapi jujur ada beberapa teman hamba Tuhan di Indonesia cerita. Di beberapa gereja besar di Indonesia, setiap kali kebaktian ada kalanya terlambat datang wanita-wanita kaya. Bajunya keren dan maaf seksi. Duduk di bangku gereja paling depan. Dan Anda tahu, mereka beberapa orang duduk cantik, make up, wow, pak dandanannya. Dan Anda tahu apa yang mereka lombakan? Hei, bertaruh yuk. Siapa yang bisa menjatuhkan pendeta yang khotbah itu? Dan siapa yang sampai bisa tidur dengan pendeta itu? Dan jujur, beberapa pendeta jatuh. Saudara sekalian, Abimelek sedang mengintip pernikahan dan keluarga kita. Lihat betapa kagetnya di Indonesia. Tiba-tiba orang tua sampai kaget. Di Indonesia, bukan di Amerika loh. Begitu banyak anak-anak kecil jadi korban daripada pelecehan seks. Dan Anda harus tahu, keluarga sedang dalam ancaman. Dan mari kita belajar ketika Abimelek mengintip Ishak. Puji Tuhan, Alkitab berkata, Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Untung gak ditulis gini, maka waktu Abimelek mengintip, Ishak sedang lari kejar-kejaran dengan Ribka. Ribka bawa pisau dari belakang. Aku bunuh kamu. Wah, rusak. Bagaimana pernikahan Anda, keluarga Anda hari ini? Pak, kalau masih pengantin baru, oke lah Pak, bercumbu-cumbuan. Kita ini siapa Pak? Sudah tua Pak. Saya mau tanya sama saudara. Kira-kira Ishak dan Ribka ini bercumbu-cumbuan dilihat sama Abimelek. Setelah mereka nikah berapa lama? Oh, masih pengantin baru Pak. Baca di Alkitab. Dari Kejadian 25 dan 26 saudara akan bisa mendapatkan Ishak itu menikah dengan Ribka waktu Ishak umur 40 tahun. Ribka dan Ishak mandul 20 tahun. Jadi waktu Ishak umur 60 tahun baru lahir Esau dan siapa? Yakub. Terus di pasal 26 ayat yang kita baca tadi, beberapa ayat kemudian, ayat yang terakhir dari 26, ya pasal 26 dari Kejadian 26, itu ternyata apa? Esau anak pertama daripada Ishak dan Ribka menikah dengan wanita Kanaan yang membuat hati ayahnya sedih dan pedih. Kenapa? Karena waktu itu bukan kehendak Tuhan, tapi kapan Esau menikah? Umur 40 tahun. Jadi Anda bisa bayangkan. Coba kita hitung ya. Ishak nikah umur berapa? 40 tahun. Berapa lama mandul gak punya anak? 20 tahun. Oke, minimal pernikahan Ishak dan Ribka sudah 20 tahun baru punya anak. Esau menikah umur 40 tahun. Oke? Jadi perkiraan saya mungkin anggaplah ketika Esau masih di tengah 20 tahun. Berarti minimal Ishak dan Ribka sudah nikah berapa lama? 40 tahun. Sudah nikah 40 tahun masih bercumbu-cumbuan. Wih Pak, jangan gitu dong Pak. Kita suami istri itu harus terus bercumbu-cumbuan sampai akhir hidup. Jangan mau kalah dengan yang di Manado. Pemuda umur 28 tahun, kawin sama nenek-nenek umur 82 tahun. Dan kemarin saya baca katanya konon neneknya setelah dinikahi katanya hamil. Saya nggak tahu itu berita hoax atau beneran, I don't know. Tapi bisa bayangkan. Nah sekarang gini, Pak, bercumbu-cumbuan. Jangan pikiran kotor dulu. Bercumbu-cumbuan itu nggak selalu bicara seks. Apa arti kata bercumbu-cumbuan? Dalam bahasa aslinya ternyata kata bercumbu-cumbuan artinya membelai dengan cinta. Pak, masih suka membelai istri enggak Pak? Puji Tuhan. Istrinya tetangga Pak, bahaya. Bu,
Masih suka membelai suami enggak? Saya membelai Pak, tapi kekerasan jambak Pak. Makanya banyak suami hilang rambutnya. Sudah gak usah noleh kanan kiri. Karena terlalu sering dijambak sama istrinya. Nah, arti bercumbu-cumbuan juga artinya apa? Bukan cuma membelai, tapi juga bercanda, bergurau. Bayangin, sudah nikah 40 tahun lebih, bergurau dan bermain. Bermain bersama. Jangan salah ngerti loh ya. Oh, puji Tuhan, Pak Tulkas memberi inspirasi saya sama istri akan bermain sama-sama di kasino. Nggak boleh itu. Ya. Nah, Anda bisa bayangin, ayo jujur. Kapan terakhir kali saudara membelai pasangan saudara? Coba dari mimbar saya mau lihat. Suami istri yang hadir. Tolong suami belelah rambut istri Anda. Saya mau lihat dari mimbar ini. Tolong belelah rambut istri Anda. Ada yang mau belai gini. Loh kenapa? Nggak berani Pak. Kenapa? Dua hal Pak. Kenapa? Pertama jambulnya nanti kempes Pak. Loh kenapa? Kayak yang kedua Pak, nanti saya dijambak lagi Pak. Saya lihat dari mimbar ini ada yang lemes. Karena mungkin sering. Ada yang kaku sekali. Nah ini persoalan. Ayo, orang tua, kapan terakhir kali Anda membelai dan memeluk anak saudara? Ayo. Kapan terakhir kali Anda bercanda, bergurau? Nah, dengar baik-baik. Sekarang pertanyaan, Pak, apa hubungannya bercumbu-cumbuan dengan berkomunikasi yang manis? Dengar baik-baik. Komunikasi akan menentukan hubungan. Katakan amin. Kenapa? Karena tanpa komunikasi yang baik, tidak akan terjalin hubungan yang baik. Betul? Sekali lagi, tanpa sebuah komunikasi yang baik, nggak mungkin terjalin sebuah hubungan yang baik. Nah, berapa banyak suami istri sudah tegang, udah dingin. Kenapa? Karena komunikasinya jelek sekali. Mungkin beberapa saudara bilang, Pak, saya begini Pak. Memang saya ini nggak banyak ngomong Pak, nggak pinter ngomong. Terus, yang ngomong dikit kok Pak. Tapi ngomong dikit, tapi pedesnya bukan main. Nyakitin anak, nyakitin istri, wah itu bahaya. Pak, saya memang begini Pak, kayak lagi rusak Pak. Wih, saya ini pokoknya Pak suka gosip Pak. Loh, terus kalian, dengar baik-baik. Saya mau katakan begini, komunikasi adalah sebuah keahlian yang bisa dipelajari. Ulangi lagi. Komunikasi adalah sebuah keahlian yang bisa dipelajari. Ucapkan bersama-sama, 2, 3. Komunikasi adalah keahlian yang bisa, sama seperti saudara belajar naik sepeda, sama seperti saudara belajar berenang. Dulu waktu kita belum bisa naik sepeda, belum bisa berenang, kita mikir, bisa enggak ya? Tapi setelah Anda belajar, bisa enggak akhirnya? Bisa. Jangan kau berkata, Pak, saya memang kaku, Pak. Pak, saya memang orang yang tidak pandai mengungkapkan perasaan dengan perkataan. Ingat sekali lagi, komunikasi adalah seni yang bisa dipelajari. Dan jika kita bersungguh-sungguh mau meningkatkan komunikasi dalam keluarga, mau sungguh-sungguh meningkatkan cara komunikasi dalam rumah tangga, percaya itu akan meningkatkan kebahagiaan dalam keluarga kita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan haleluya. Nah, terkadang dalam komunikasi keluarga itu memang agak menyedihkan. Banyak istri selalu merasa benar. Tegang semua. Istri tanya sama suaminya, Pak, hari ini mau dimasakkan apa? Suami menjawab, terserah. Marah istrinya, nggak ada makanan terserah. Kamu harus ngomong dong. Ya, sudah. Apa? Ayam goreng. Tapi Pak, ayam gorengnya banyak yang nggak sehat. Banyak yang disuntik dengan kimia, nggak sehat.
Jangan ayam goreng ya? Ya, sudah. Apa Pak? Kalau gitu tempe goreng. Tapi Pak, penjual tempenya lagi pulang Indonesia. Kosong. Apa Pak? Ya, sudah. Telur goreng. Tapi Pak, telur mahal. Suaminya, ya sudahlah. Supaya praktis, beli aja di Chinatown. Loh, mau dimasakkan kok suruh beli di Chinatown? Memang Papa gak suka dengan makanan Mama ya? Mentang-mentang Mama gak pintar masak ya? Papa memang begitu ya? Suami tepok jidat 100 kali. Suruh milih, dipilih, salah. Terserah, salah. Jalan ke mall. Pak, lihat. Pasangan itu. Yang mana? Tuh loh, yang lagi beli baju. Lihat Pak. Suaminya noleh. Wih, Pak, lihat kan nggak seimbang kan, jomplang kan. Kenapa? Lihat istrinya. Wih, cantik, tinggi, putih. Keren kayak bintang film, kayak artis. Lihat suaminya, jelek, kucel. Terus ngapain Ma? Pak, coba bayangin betapa beruntungnya si suami. Punya istri kayak begitu. Oh iya, memang beruntung ya. Berarti Papa nggak beruntung ya. Dapat suami istri kayak begini, tidak tinggi, tidak putih, tidak cantik. Papa berarti tidak beruntung. Mau bunuh diri suaminya, saudaraku. Keluarga seimbang harus mempunyai komunikasi yang manis. Nah, siapa yang mau belajar berkomunikasi lebih baik, manis? Oke? Saya beri tipsnya. Bagaimana cara komunikasi yang manis dalam keluarga? Komunikasi seperti sahabat. Kayak best friend. Jangan kayak hakim sama tertuduh. Jangan kayak bos sama bos sama pegawai. Tapi kayak teman baik, sahabat. Ada banyak rumah tangga saya lihat, kalau komunikasi, astagfirullahaladzim. Woi! Matamu di mana? Lapar nih! Itu emang istri pembantunya. Aha. Mari kita belajar. Apakah pernikahan kita, keluarga kita, hubungan suami istri, ngomongnya tuh kayak sahabat. Bisa bercanda. Seperti orang tua anak juga kayak sahabat. Saudara nanti tanya sama istri saya, Bu Shirley. Saya sampai kadang-kadang ngomong sama dia gini, "Ma, kamu sekali-sekali ya cari sahabat dong di luar." Dia ketawa, "Ngapain? Saya tetap baik dengan semua orang, tapi kan Papa sahabat saya. Papa adalah orang yang enak saya ajak ngomong. Menyenangkan." Maaf ya. Bukan berarti sudah salah kalau istri Anda punya sahabat di luar. Tapi kalau ternyata dia lebih enak ngobrol sama orang lain. Coba cek, berarti hubungan komunikasi suami istri kurang bagus. Sama anak juga. Anak kalau masih kecil Anda bisa main manipulasi. Harus. Tapi kalau sudah remaja, jangan kok samakan dengan anak kecil. Jadikan dia kayak sahabat. Saya ngomong jujur, saya pun pernah buat kesalahan. Saya terlalu keras komunikasi dengan Yehuda, anak saya yang pertama. Saya bertobat, saya perbaiki. Dan puji Tuhan, saya posisikan saya kayak best friend-nya dia. Nah, yang ajaib saudaraku, akhirnya kami buat grup WhatsApp family, saya, istri, dan Yehuda. Betani kan masih kecil, belum bisa. Nah, seringkali kita banyak diskusi, kadang-kadang walaupun yang satu sekolah, yang satu pelayanan di sini, saya begini, kami ngobrol. Nah, yang menarik adalah gini, sampai akhirnya Yehuda, sekian saat yang lalu, tiba-tiba posting di grup family. Saya kaget, kenapa? Foto wanita cantik. Terus saya tanya ini, terus dia ngomong, ini anaknya seorang hamba Tuhan.
Nggak nyebut lo ya, nggak nyebut. Anak hamba Tuhan. Cantik enggak Pak? Cantik enggak Ma? Berarti anak sudah apa? Nyaman, terbuka dengan orang tuanya. Betul enggak, Saudara? Dan kemudian apa yang terjadi? Apa kemudian saya marah-marahin? Jangan mata keranjang. Wah, nutup hati anak. Anak itu jadikan kayak sahabat, bukan dimarahin, diarahkan. Bukan dimarahin, tapi diajari. Terus saya tahu apa yang saya lakukan pertama. Bales dengan wajah orang senyum. Ting. Mamanya bales dari tempat lain, ya toh. Ternyata hahaha. Saya bales lagi, hahaha. Jadi nyaman dulu. Terus baru saya ngomong, jangan cuma lihat karena isi hamba Tuhan. Jangan cuma lihat karena cantik. Lihat karakternya juga. Terus kemudian, cuman bercanda kok Pak. Nggak apa-apa. Tapi minimal akhirnya apa? Komunikasi orang tua anak sudah cair. Coba bayangkan kalau anak saudara ditanya gini, gimana sekolahnya? Good. Gurunya bagaimana? Good. Makanan siangnya bagaimana? Good. Tiap hari ditanya cuman good. Good. Nggak pernah jawab yang lain. Berarti something wrong. Kalau anak saudara yang saudara remaja bilang, Ma, kok aku punya feeling ya sama orang itu ya? Itu berarti Anda sudah jadi best friend-nya. Kalau enggak, ayo rubah. Apalagi, komunikasi saling menghargai. Siapa sih di sini yang mau dihina dan direndahkan dan dimaki-maki? Enggak ada kan? Makanya jangan pernah menghina dan jangan merendahkan, memaki-maki orang lain. Saya punya prinsip, saya cerita sama keluarga saya. Saya cerita sama keluarga saya di gereja ini. Semua saudara adalah keluarga saya. Lebih baik orang menjelekkan saya. Lebih baik orang memaki-maki saya. Daripada saya yang menjelekkan dan memaki-maki orang lain. Itu prinsip saya. Kenapa? Amsal berkata, siapa menghina sesamanya, berarti dia menghina penciptanya. Kalau kita menghina orang lain, saudara harus tahu yang tersinggung siapa? Pencipta orang itu. Dan kita bermasalah. Makanya, kalau ada orang luar menjelekkan saya dan sebagainya, ketawa aja. Tapi yang saya ngomong, saya tidak boleh menjelekkan dan semua sudah tidak boleh menjelekkan orang lain. Karena kalau kita menjelekkan orang lain, berarti kita sedang menghina pencipta orang itu. Dan kita bermasalah. Oke? Nah, kembali saudara. Jadi, komunikasi yang menghargai. Apalagi? Komunikasi yang cair dan menyenangkan. Bisa nggak bercanda, ketawa sama atau di rumah itu sudah tegang. Ada orang tuh ya, maaf ya, sampai ada anak hamba Tuhan sama ngomong, papa saya pendeta, kalau di mimbar lucunya bukan main, tapi di rumah galaknya bukan main. Itu nggak seimbang. Saudara bagaimana? Kalau dengan teman yang lain, waduh bisa ketawa-ketawa, kecek-kecekan. Oh udah di rumah, siap, gerak. Sisir tidak boleh ditaruh sembarangan tempat. Sepatu, rapi, siap gerak. Emangnya upacara bendera keluarga kita. Lu jangan ketawa, bertobat bos. Amin. Amin. Saya jujur, saya mau tanya sama saudara ingin punya gembala, keluarganya bahagia atau tidak bahagia? Puji Tuhan. Saudara makanya kami sekeluarga terus bangun quality time. Tanya sama keluarga kami. Sekarang Betani beberapa saat-saat terakhir punya hobi baru. Dia tahu kokonya, Yuda suka musik rap rohani Kristen, tapi yang jundang. Kita yang dengar, kita dengar apa sih itu? Tapi saya tanya, saya yakinkan, Kristen enggak? Ini lagu rohani Pak, tapi yang rap, jundang. Dan Betani adiknya suka nari dan dance. Sekarang hampir tiap malam sebelum sampai rumah Betani bertanya, nanti konser time. Sudah tahu apa yang Betani lakukan? Dia minta kokonya pakai speaker agak besar ke kamar saya. Tempat tidur kami, selimut, bantal, apa semua dibersihkan sama Betani. Showtime.
kokonya jendang. Yang betalnya dance. Wih, hot sekali saudaraku. Dan Anda tahu, kita ketawa-ketawa. Tapi dia bilang, jangan masukkan YouTube ataupun Facebook, ada betalnya saudaraku. Makanya kita harus punya komunikasi yang manis. Yang setuju, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga, keluarga seimbang hidup dengan keuangan yang sehat. Lihat Ribkah dan Ishak, Kejadian 26 ayat 12 sampai 13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Ayat 13 yuk baca sama-sama. 2, 3. Dan orang itu menjadi apa? Kaya. Imani untuk diri kita. Semua ulangi lagi. Ayat 13, 2, 3. Dan orang itu menjadi apa? Kaya. Bahkan kian lama kian apa? Kaya. Sehingga ia menjadi apa? Sangat kaya. Yang percaya tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Nah, keluarga seimbang adalah keluarga yang hidup dengan keuangan yang sehat. Uang bukanlah segala-galanya. Tetapi segala-galanya membutuhkan uang. Ulang lagi. Uang bukan segala-galanya. Tetapi segala-galanya perlu uang. Pak, ada yang gak butuh duit, apa? Keselamatan dalam Yesus. Iya, itu karena terlalu mahal. Dia Tuhan kasih gratis. Tapi yang lain tetap ada harganya. Nah, Anda harus tahu. Bahwa keluarga jika kekurangan uang, itu menjadi petaka. Keluarga jika mendewakan uang, itu adalah neraka. Tetapi jika keluarga berkelimpahan dan menggunakan uang dengan benar, itu adalah surga. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Siapa mau punya keuangan yang sehat? Saudara sekalian, apa ukuran keuangan yang sehat? Saya coba sampaikan beberapa poin ini supaya saudara nangkep. Sudah sehatkah keuangan saya hari ini? Keuangan yang sehat ukurannya adalah apa? Pemasukan lebih besar daripada pengeluaran. Amin. Terus apa lagi? Bisa mencukupi kebutuhan utama, bukan keinginan. Bedakan kebutuhan dengan keinginan. Oke? Terus apa lagi? Bisa menopang pekerjaan Tuhan. Kenapa? Yesus berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau engkau nomor satukan Tuhan, berarti kau juga mau mensupport pekerjaannya. Katakan haleluya. Bisa menabung minimal 20% setiap bulan. Terus bisa menolong orang miskin. Dan baru bisa vacation dan lain-lainnya. Nah, dengar baik-baik. Kalau kita tidak punya keuangan yang sehat, coba cek kenapa. Nah, Alkitab mengatakan bahwa Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, dan sangat apa? Siapa yang mau hidupnya seperti Ishak? Angkat tangan. Oke? Saya berpikir kritis. Apa yang membuat Ishak jadi sangat kaya raya? Akibat apa? Saya pelajari gini. Karena Ishak punya, bayangkan, warisan rohani dan juga warisan jasmani. Ingat ayah Ishak Abraham, di mana Tuhan pernah bersumpah, aku berkati engkau dan keturunanmu. Siapa yang mengutuk akan aku kutuk. Tapi kalau Anda baca waktu sebelum Abraham mati pun, Abraham memberikan warisan buat Ishak kekayaan. Anak-anak dari gundik-gundiknya hanya diberi pemberian, Alkitab berkata. Tapi Ishak dapat yaitu warisan jasmani. Nah, Anda harus imani. Kalau orang tua Anda mungkin bukan orang yang kaya, tidak ada masalah. Anda kejar warisan rohani. Dan saya berdoa di gereja ini, saudara akan benar-benar mendapatkan warisan rohani. Dan engkau akan hidup dalam kelimpahan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Apalagi yang membuat Ishak kaya raya. Dikatakan Ishak menabur dan dia menuai. Saudara, orang dunia saja percaya tentang hukum tabur tuai. Dan jujur, ada orang berani tanya sama saya gini, Pak Lukas kenapa jadi pendeta yang kaya? Saya ngomong gini, 1, karena anugerah. 2,
karena jemaat mencintai. Karena kami melayani dengan baik. Yang ketiga, karena saya juga menuai apa yang saya tabur. Saudara, sejak saya melayani sampai hari ini, sejak saya ikut Tuhan, saya selalu diajar Tuhan menabur. Saya tidak cuma ngomong orang, mengajar orang, tapi saya juga harus praktek. Ketika saya mengembalakan di Makassar, di ujung pandang, kami mau beli sebuah gedung restoran cukup mahal. Tuhan gerakkan, tabur hambaku. Kamu punya perhiasan, kamu tabur. Mobil, kamu jual, persembahkan untuk bangun, untuk beli gedung. Saya taat. Untuk bangun gedung ini, beli gedung ini, saya juga Tuhan gerakkan nabur. Saya sepakat. Bahkan perhiasan kami sampai cincin kawin kami pun kami persembahkan. Dan apakah itu sia-sia? Jangan salahkan kemudian kalau kami menuai. Tetapi yang menarik adalah gini. Saya selalu diajari Tuhan gini. Kalau kamu menuai, jangan berhenti dengan puas diri. Kenapa? Tuaian yang kita terima hari ini adalah hasil taburan kemarin. Tapi kalau hari ini kita menuai dan kita berhenti menabur lagi, kita di hari esok tidak akan menuai lagi. Jadi menabur itu jangan pernah berhenti. Terus tabur, tabur, tabur. Dan jujur, kami bukan cuma memberi perpuluhan. Gaji bulan Januari kami selama berapa tahun, 1 bulan gaji kami persembahkan jadi buah sulung. Dan setiap awal tahun ketika kami mau urus return tax, saya juga bayar pajak ke pemerintah. Bendahara berikan laporan sepanjang tahun berapa total persembahan kami sekeluarga. Saya bilang sama istri saya gini, mau enggak tahun depan kita tingkatkan taburan kita lebih gila lagi. Kenapa? Saya percaya gini, kalau kita mau alami the next level blessing, berarti ukuran taburan kita nggak boleh sama seperti biasa. Harus juga lebih next lagi. Yang setuju, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Allah. Dan apa yang saya ucapkan Anda bisa cek. Apakah saya juga suka nabur? Saudara, saya ini punya hobi. Dari sejak bertobat, kerja, setiap kali ada hamba Tuhan, saya paling suka traktir. Bayarin makan. Nah, sekarang setelah saya jadi hamba Tuhan yang dalam tanda kutip Tuhan cukupkan. Setiap kali ada meeting para hamba Tuhan gereja-gereja lain, saya akan lebih dulu akan bayarin. Maaf, berapa banyak tanda kutip hamba Tuhan punya mental. Pendeta harus dibayarin. Siapa bilang? Pendeta bukan harus minta dibayarin. Pendeta harus menabur supaya lebih diberkati. Kalau saya makan dan saya ketemu dengan beberapa jemaat atau orang yang jahat sama saya, istri saya tahu persis, saya akan usahakan bayarin. Kenapa? Karena kita sedang menabur dan itu akan menuai. Dan jangan heran kalau di kedepan kami sekeluarga akan semakin diberkati. Karena kami mau next level dalam taburan kami. Dan saya tidak akan heran kalau jemaat-jemaat ini semakin diberkati. Karena kau menabur lebih lagi buat pekerjaan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah. Amin. Apalagi yang membuat Ishak kaya raya, kerja keras dan kerja pintar. Baca di Alkitab, pelajari. Tapi juga karena Ishak bijak mengelola berkat Tuhan. Saudara sekalian, kemarin malam ada pengurus gereja kita cerita saksi kepada istri saya. Ketika kita dengan sebuah hati yang tulus mau membeli mobil penyapu jalan untuk minimal menyapu jalan-jalan kecil di kota ini yang tidak tersapu oleh pemerintah. Saudara, waktu saya sampaikan minggu lalu, pelayan Tuhan ini, si suaminya dapat angka, kamu ambil bagian sekian. Terus dia pikir gini, kalau memang dari Tuhan, istri saya pasti setuju. Jujur dia cerita katanya sambil ketawa, saya berharap istri saya dapat angka tapi lebih kecil daripada saya katanya. Tapi ternyata waktu dia ngomong, istrinya setuju. Akhirnya mereka bawa korban untuk mobil penyapu jalan. Sekali lagi, itu bukan untuk gereja kita,
untuk kepentingan komunitas dan kota ini. Apa yang terjadi? Dia saksi. Akhirnya Tuhan buka jalan, dapat kerjaan. Dan dia pikir, apakah bisa masuk? Tapi waktu ketemu, yang bagian interview adalah supervisor yang sudah lebih dari 10 tahun yang pernah dia kenal di kerjaan yang lama. Oh, kamu toh sudah masuk. Aku tahu kerjamu. Dan dia cerita kepada istri saya, kerjaannya hari ini adalah kerjaan yang terenak di antara seluruh kerjaan yang dia pernah dapatkan waktu dia ada di Amerika. Tepuk tangan yang meriah untuk kamu. Yang keempat, yang terakhir, keluarga seimbang hidup dengan kasih yang tepat. Kata bersama saya, kasih yang tepat. 2, 3, kasih yang tepat. Lihat Kejadian 25 ayat 28. Kembali pada Ishak dan Ribka. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan. Esau jadi anak favoritnya Ishak. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Ribka anak favoritnya adalah Yakub. Dan ini persoalan. Saudara sekalian, kita melihat bahwa pernikahan Ishak dan Ribka tidak sempurna. Jadi jangan sampai saudara itu, aduh Pak terlalu sempurna pernikahannya Ishak dan Ribka. No. Mereka juga punya kesalahan. Tapi biar kesalahan itu tidak kita contoh. Keluarga seimbang harus hidup dengan kasih yang tepat. Kenapa? Karena Ishak lebih sayang pada Esau. Ribka istrinya lebih sayang pada anak kedua, Yakub. Nah, apakah kasih saudara kepada keluarga tepat selama ini? Kalau saudara punya anak 1 masih oke. Kalau anak 2, apakah ada anak mas, anak papa, anak mama? Kalau anakmu 3, yang kasihan yang ke tengah, anaknya tetangga. Sudah anaknya Pak Lukas saja, haleluya. Nah, berapa banyak orang baik penuh kasih, tapi tidak tepat. Saya belajar gini, saudara. Ada orang baik kepada orang lain. Wih, kalau sama orang lain, waduh, setia kawan. Tapi sama keluarganya jahatnya bukan main. Sama temennya, waduh, ayo tak bayarin. Tapi sama keluarganya pelitnya bukan main. Ada nggak? Pernah ketemu orang begitu nggak? Nah, yang diam itu mengaku jujur. Tapi ada orang sebaliknya. Orang yang baik sama keluarganya. Tapi sama orang lain cueknya bukan main. Itu juga tidak seimbang. Oke? Ada anak, kalau dengan temennya, dia baik. Setia kawan, dia bela. Tapi sama orang tuanya sendiri, maaf, berontak dan kurang ajar. Itu juga tidak seimbang. Lalu ada juga saya jumpai. Ada orang tua, anaknya sudah menikah. Tapi si orang tua tetap intervensi dalam pernikahan anaknya. Ribut terus dengan menantunya. Menurut saya itu cinta yang tidak tepat. Hai orang tua, kalau anak kita sudah menikah, deng. Makanya di gereja ini kalau ada pemberitaan nikah, selesai sebelum doa terakhir, saya minta anak ucapkan terima kasih pada orang tua. Dan biasanya orang tua nangis. Anak nangis. Mamanya bilang, nak kamu dulu kecil. Sekarang udah besar. Kamu kawin. Kalau bisa mama kecilkan lagi. Dan jangan tinggalkan mama. No way. Sejak pernikahan, anak menikah. Biar anak dewasa. Dan orang tua jangan intervensi dalam pernikahan anak. Supaya apa? Orang tua tidak merusak pernikahan anak. Lu cinta lo Pak. Tapi Anda justru salah. Yang suci tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa kasih yang tepat? Kasih yang sehat itu bagaimana? Kasih yang sehat adalah kasih dengan porsi yang tepat. Porsinya harus tepat. Kata bersama saya, porsinya harus tepat. 2, 3. Porsi mengasihi Tuhan berapa persen? Porsi mengasihi keluarga berapa persen? Porsi mengasihi orang lain berapa persen? Harus tepat. Apapun yang tidak tepat,
Nggak enak. Betul nggak? Saudara para penggemar kopi. Antara kopi dengan gula kalau takarannya nggak tepat, enak nggak? Waduh, pahit. Karena gulanya sedikitan. Kalau gulanya kebanyakan enak nggak? Wih, manis sekali, nggak enak. Rasa kopinya hilang. Harus apa? Tepat. Nangkep? Jadi kasih dengan porsi yang tepat. Apalagi? Kasih yang membahagiakan, tapi juga mendidik. Ada orang karena cinta sama anak, minta apa aja nak, silahkan. Mau iPad tiap hari, silahkan. Zaman papa nggak ada iPad, dulu papa melarat, sekarang papa udah makmur, minta iPad, silahkan. Dan anakmu akhirnya tiap hari dididik oleh YouTube. YouTube menjadi orang tuanya. Dan mending kalau yang ditonton YouTube adalah khotbah pendeta Lukas Kusuma. Tapi kalau yang ditonton anakmu adalah yang mengerikan. Kenapa anak terus dibiarkan di YouTube? Kenapa anak dibiarkan di iPad? Oh, karena cinta. Dan yang kedua, karena orang tuanya juga terus begini. Anak supaya nggak rewel, kasih iPad. Saudara, itu membahayakan. Ada waktunya membahagiakan, tapi juga harus ada waktu mendidik. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Amin. Terus apa? Kasih yang sehat, kasih yang tepat adalah kasih yang tulus, bukan menghancurkan. Saudara, Ishak tulus cinta Esau, Ribka tulus cinta Yakub, tapi menghancurkan. Rivalitas, persaingan, dan satu hari Esau mau bunuh adiknya Yakub. Siapa yang salah? Orang tua yang menciptakan situasi seperti itu. Hari ini belajarlah punya keluarga yang seimbang. Dan di dalam nama Yesus nikmati berkat Tuhan dalam hidup kita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Amin. Sekali lagi jangan pernah putus asa. Dan putus harap bagi saudara yang sudah berkata, kayaknya terlambat. Bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Yang penting kita harus mau berubah. Kesimpulannya apa? Bangunlah keluarga seimbang. Mulai hari ini, maka Anda akan menikmati sorga di bumi ini. Siapa mau punya keluarga seimbang? Siapa mau punya keluarga bahagia? Ayo berdiri bersama-sama. Apa yang harus kita lakukan? Keluarga seimbang hidup dengan yang pertama prioritas yang benar. Nomor 1 dalam hidup kita siapa? Halo, siapa keras? Tuhan. Nomor 2 siapa? Nomor 3 siapa? Pekerjaan dan pelayanan. Jangan dibalik ya. Oh, yang penting untuk keluarga. Tapi Anda sampai nggak bisa cari Tuhan, itu salah juga. Oh, yang penting kerja, Anda bengkalaikan Tuhan dan keluarga, itu juga salah. Yang kedua, komunikasi yang manis. Saya berharap dalam nama Yesus, saudara masih bisa bercanda, masih bisa belai-belaian, bukan jambak-jambakan lagi. Amin. Dan Anda bisa bermain bersama-sama. Dan yang ketiga, keuangan yang sehat. Saudara, belajar dari Ishak. Kalau Tuhan bisa berkati Ishak dalam nama Yesus, semua kita makmur dan diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Amin. Dan yang keempat, kasih yang tepat. Jangan salah mengasihi. Belajar, jangan ciptakan sebuah persaingan